Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Pada dasarnya ada beberapa amalan yang mana nanti dibangkitkan dulu apabila orang di dunia ini mengamalkan itu terlebih dahulu. Siapakah nanti yang pertama kali dibangkitkan? Yaitu orang para syuhada, orang yang mati gugur memperjuangkan agamanya Allah. Orang yang perang melawan orang-orang kafir dalam memperjuangkan agamanya Allah. Tatkala beliau mati syahid, beliaulah yang dibangkitkan dulu. Tapi tatkala sudah dibangkitkan, ditanya oleh Allah, apa tujuanmu untuk melakukan hal ini semua? Tujuannya mereka bisa menjawab semaunya dia. Mereka menjawab dengan, karena engkau ya Allah. Niatku murni tulus karena engkau ya Allah. Tapi sebagian mereka dikatakan oleh Allah, tidak. Kadzabta, kamu sudah berbohong. Kamu itu jihad biar ingin dikatakan seorang pemberani. Bukankah gelar itu sudah disematkan oleh manusia untuk engkau? Maka engkau tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Ada orang yang kedua, ahli sedekah. Yang mana ahli sedekah juga nanti dibangkitkan. Beberapa orang ditanya, kenapa kamu sedekah kok luar biasa? Ada orang bikin masjid, kamu kasih. Ada anak yatim piatu butuh, kamu kasih. Ada janda-janda tua, janda-janda muda, kamu kafalai. Luar biasa sekali. Apa niatmu? Karena apa niatmu? Apa tujuanmu? Karena engkau ya Allah. Kadzabta. Kamu bohong. Pada dasarnya yang kamu niati kamu agar supaya disebut orang yaitu sebagai dermawan dan lain sebagainya. Ada juga seorang ustadz yang dai, tugasnya kemana-mana akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sebagai pengajar ilmu dan luar biasa sebagainya. Dia sebagai pengajar, dia sebagai ahli ilmi. Tatkala itu ditanya, luar biasa sekali, apa yang kau lakukan? Ya, aku berbuat semacam itu hanya karena engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan, sebagian dari mereka dikatakan oleh Allah, kadzabta, kamu berbohong. Tujuannya kamu belajar, tujuannya kamu mengajar, tiada lain biar kamu dikatakan seorang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz. Maka tujuanmu sudah disematkan oleh orang-orang itu. Maka apa? Kamu tidak dapatkan apa-apa. Maknanya pesan apa yang kita dapatkan dari fenomena yang nanti akan datang ini? Maknanya segala amal itu dibutuhkan satu, yaitu niat. Niat. Makanya nanti kalau ada orang dihisab berbondong-bondong membawa amalnya, tatkala ditimbang amalnya ini kosong. Ya Allah, kenapa? Saya sudah haji, saya ini sudah umrah, saya ini sudah sedekah, saya sudah bangun masjid, saya ini sudah memakmurkan masjid, saya ini sudah mengkafali anak yatim dan lain sebagainya. Tetapi kalau ditimbang ternyata nol. Ternyata amalan kita ini belum kita sertifikatkan. Seandainya ada rumah ini bagus. Rumah ini bagus dijual 50 juta. Seandainya saya nggak punya duit, saya cari-carikan itu rumah 50 juta duitnya. Bagaimana caranya saya carikan pokoknya. Tetapi kata yang jual, tapi ini nggak ada sertifikatnya. Saya nggak mau dong. Jangan-jangan kalau sudah saya beli, nanti 2 hari ada yang punya beneran. Nah, yang punya sertifikat. Maknanya apa? 50 juta saya juga hilang. Begitu juga banyak orang yang diamal ini di dunia, tetapi amalnya tidak disertifikatkan. Ya, makanya dia nanti amalannya tidak bisa diklaim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu cara bagaimana mensertifikatkan amal, yaitu niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang pertama dengan cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, denganmu aku melibatkan namamu, aku melibatkan engkau, aku dalam beramal ke depan. Tujuannya apa? Biar amalannya dikontrol oleh Allah. Kalau salah diperbaiki, kalau kurang benar diajari benar oleh Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita diajarkan untuk ikhlas. Apa sih definisinya ikhlas? Ikhlas itu kita contohkan. Ada seseorang lagi sholat duha, Allahu Akbar, ibu-ibu ini ya lagi sholat duha, tiba-tiba telepon bunyi, anaknya dengar, diangkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mamamu mana? Iya, mama lagi sholat duha. Itu mamanya sambil senyum-senyum.
Masya Allah, kan begitu seneng ya. Karena apa? Dikabarkan jam 8 pagi, dikabarkan ke teman-temannya sama anaknya sendiri, mamanya lagi sholat duha. Oh begitu. Habis itu setelah salam anaknya dicium, oh pinter sekali anak mama. Siapa tadi yang telepon? Bu Fulan begitu. Tadi mama dicari katanya sholat, kamu bilang apa? Aku bilang lagi sholat duha. Oh bagus. Nah sorenya tiba-tiba 5:30 ditelepon sama temennya. Nah, mamanya lagi sholat asar. Pada waktu itu sholat asarnya 5:30 lagi. Allahu Akbar. Ditelepon sama temennya, namanya sholat baru Allahu Akbar, mau digagalin sholatnya, sholat fardu maupun sholat sunnah hukumnya dosa, makanya diterusin tapi nggak fokus. Anaknya dibilang mana mamamu, lagi sholat asar, dijawab begitu. Nah kemudian apa? Kemudian setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anaknya dibilang, kamu ngapain ditelepon teman mama, bilangnya kok mama lagi sholat. Tadi waktu sholat duha, mama senang. Sekarang kenapa sholat asar? Maknanya kalau ketahuan sholat lagi waktunya indibat, ketahuan orang, dia bangga. Kalau sholatnya yang hampir maghrib, dia nggak bangga. Maknanya apa? Kebanggaan sholat ini hanya pengen ditonton oleh manusia, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bagai ukuran orang ikhlas atau tidak. Sungguhnya ikhlas itu dulu ada budaya yang sangat luar biasa. Ada namanya tiang begitu, dia lubang antara sana sama sini tembus. Lah itu kalau ada orang sedekah boleh ditaruh situ. Tapi kalau ada orang butuh boleh diambil di situ. Tapi ada pesan yang menarik dari budaya ini. Apa yang menarik? Maknanya kalau kita memberi tidak mulia di hadapan manusia. Tapi kalau kita butuh, kita juga tidak hina di hadapan manusia. Banyak di antara kita, kalau kita sedekah, kita itu nyakitin orang yang kita sedekahin. Kita ambil contoh, ada seseorang kita sekolahin begitu ya. Maka dia sudah besar, ternyata sudah mau S1 ataupun S2, bahkan dia sudah diterima di suatu pekerjaan yang sangat luar biasa bagusnya. Kemudian apa? Dia dengan bangga ke orang-orang, nih anak dulu kalau bukan aku yang nyekolahin, maka dia nggak mungkin jadi kayak gini, dia nggak mungkin jadi manusia. Halo ibu-ibu, mau jadi apa orang? Kalau dia nggak sekolah emang nggak jadi manusia? Tetap jadi manusia. Oleh karena itu, kalau ada seseorang bersedekah tapi menyakiti hati orang yang menerima, maka kategorinya tidak ikhlas. Ternyata ikhlas itu bukan satu level. Ternyata sungguhnya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut ikhlasul awam. Apa itu ikhlasul awam? Ikhlasul awam adalah ikhlasnya orang-orang awam. Ya kayak kita-kita ini. Bagaimana ikhlasnya orang awam? Ikhlasnya orang awam itu dia beramal karena Allah tetapi minta urusan reward, apa ya ini? Yang biasa shopping lah, apa ini? Cashback. Minta sesuatu dari Allah urusan duniawi. Maka itu disebut ikhlasnya orang awam. Kita ambil contoh. Bunda, kenapa bunda kok rajin sekali sholat duha? Iya pak, biar cepet-cepet dapat rezeki, mau beli baju baru. Maknanya boleh apa tidak? Boleh. Bukankah itu mengharap sesuatu selain Allah? Iya, berharap sesuatu bukan selain Allah, dari Allah, tapi urusan duniawi. Ingat, berharapnya dari Allah. Oleh karena itu apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia sholat duha, kemudian dia mendapatkan apa? Reward, pahalanya lancar. Sungguhnya sholat duha itu dibagi menjadi tiga waktu. Yang pertama, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam diri dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, entah dia tilawah, entah dia itu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, atau dia membaca sholawat atau membaca zikir-zikir ma'thurat atau apa itu sampai waktu isyraq. Kalau sekarang waktu isyraq kurang lebih jam 5 kalau di waktu daerah Malang ini. Maka pada saat isyraq itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka itu dikategorikan duha pertama kali, maka pahalanya antum tahu disetarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan pahala haji dan umroh. Umroh mahal, haji antri luar biasa, tapi antum melakukan sholat subuh berjamaah,
kemudian diam di masjid sampai jam 5 pagi untuk yang sekarang ini, maka Masya Allah pahalanya luar biasa, disetarakan haji dan umroh. Kemudian yang kedua itu jam 8 pagi. Barang siapa yang sholat duha jam 8 pagi, maka dikasih reward oleh Allah. Apa? Menambal amalan-amalan kita yang kurang pas. Seandainya sholat fardu kita kurang pas begitu ya, maka di situ digambarkan apa? Kalau kurang pas, maka di situ apa? Ditambal. Apa istilah ditambal ya? Yang kurang ditambahlah, kurang begitu. Maka tambahan amalan-amalan kita yang kurang baik itu yaitu pada sholat duha jam 8. Tetapi ada sholat duha yang paling keren. Bukan keren, tiga-tiganya keren ini. Bahkan subuh tadi keren itu waktu isyraq. Yang ketiga jam 11, siapa yang sholat duha di situ, maka pada saat itu Allah memudahkan rezekinya. Kalau rezekinya wa in kana fis sama, rezekinya masih di langit, maka diturunkan. Kalau rezekinya masih jauh, faba'idhu, maka faqarribhu. Kalau rezekinya masih jauh, maka didekatkan. Kalau rezekinya masih di dalam, maka dikeluarkan. Kalau rezekinya sedikit, diapain? Dibanyakin. Enggak lah. Kalau dibanyakin, banyak orang yang banyak harta tetapi utangnya juga banyak. Bukan. Ini bukan dibanyakin, tetapi apa? Dibarokahin, begitu ya. Nah, kalau ada orang melakukan sholat duha tadi istiqomah, fa insyaallah dia akan mendapatkan apa? Tiga hal itu tadi. Maka kembali kepada yang pertama tadi, ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya orang awam, seperti halnya orang yang melakukan sholat duha. Dia sholat karena Allah, tetapi minta reward atau cashback dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan duniawi. Maka kalau ada yang semacam ini, tenang saja, lakuin, itu ikhlas. Tapi ikhlasnya orang awam. Tapi yang kedua apa ya ikhwan? Yang kedua, ikhlasnya khawasul khawas. Ikhlasnya orang khususnya khusus. Bagaimana orang ikhlasnya khususnya khusus? Ini hanya bisa dilakukan oleh para kiai, oleh para asatid, oleh para kiata, oleh para ahli ilmi. Bagaimana ikhlasnya? Dia beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia minta reward atau cashback dalam urusan ukhrawi atau urusan apa? Akhiratnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada orang yang beramal tetapi tidak minta urusan akhirat, urusan duniawi, tapi bahkan dia minta urusan akhiratnya. Kita ambil contoh, Mas, kenapa kok sampean ini rajin sekali qiyamul lail ini? Jam 2 bangun, padahal dingin-dingin luar biasa, tidur kan enak ini, setengah 3 malam, udah mandi, udah rajin, udah ini tiba-tiba sholat itu tiap hari, kenapa kok rajin sekali? Iya, karena aku sesungguhnya tidak layak masuk surga. Layaknya aku masuk neraka, amalanku sedikit. Oleh karena itu, biar aku dilayakkan oleh Allah, biar aku diizinkan oleh masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama, maksud kita atau tujuan kita beribadah adalah Allah. Sedangkan surga bukan maksud. Surga ini kan bukan tujuan. Yang tujuan itu Allah. Jangan sampai kita sudah mendapatkan Allah, mencari maksud lain, boleh. Tapi ini bukan tujuan utama. Tapi tujuan utama kita mendapatkan Allah. Tetapi boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan akhirat. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dosaku yang banyak ini Engkau ampuni. Nanti ya Allah, jadikan kalau aku mati nanti husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, lindungi aku di alam barzah ya Allah. Ya Allah, tatkala aku Engkau bangkitkan ya Allah, kumpulkan aku dengan para syuhada, para orang-orang yang soleh, orang yang memiliki amalan luar biasa. Nanti ya Allah, kalau aku ditimbang, beratkan amal ibadahku. Nanti di sirat ya Allah, berikan aku jalan seluas jalan tol. Ya Allah, cepatkanlah seperti kilat. Nanti aku masukkan di surgamu dengan surga yang tertinggi. Nah, itu boleh. Berarti apa? Beramal kemudian minta reward dalam urusan ukhrawi, tenang saja. Itu dikatakan ikhlas, dan ikhlasnya di fase yang kedua, ikhlasul khawasul khawas. Nah, ada yang ketiga, yang pertama yaitu ikhlas khawasul khawas. Kalau yang pertama ikhlasul am, yang kedua ikhlasul khas, yang ketiga atau yang level tertinggi adalah ikhlasul khawasul khawas. Ikhlasnya khususnya di atas khusus. Ini siapa yang bisa melakukan?
Wah, kalau ustadz mah nggak bisa ini kayaknya. Siapa yang bisa melakukan? Yaitu para waliullah, para nabiullah. Bagaimana cara melakukan aplikasinya ikhlas ini? Dia beramal karena Allah dan dia tidak minta reward atau cashback kepada Allah. Baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi ataupun akhirat. Dia tidak minta diperkayakan. Dia tidak minta dimudahkan urusan di duniawi. Dia tidak minta urusan akhirat dia biar masuk surga. Dia tidak minta apa-apa. Satu yang diminta oleh orang-orang yang ikhlasnya derajatnya tertinggi, dia minta apa? Dia minta agar supaya bahwasannya dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang semacam itu, makanya bagi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho Allah di atas segala-galanya. Maka kalau Allah sudah ridho, pasti dunianya beres. Kalau Allah sudah ridho, pasti akhiratnya juga beres. Sehingga orang semacam ini, maka itulah orang-orang yang khusus dalam beramal, ikhlasnya sangat luar biasa. Sehingga kita tidak boleh mengejat. Ente sholat duha cuman minta kaya doang, ente nggak ikhlas, nggak boleh. Ente sholawatan biar bisa bayar utang doang, nggak boleh. Nggak boleh dikatakan orang ini tidak ikhlas. Kalau ada orang semacam ini jangan dijudge langsung. Karena ikhlas derajatnya ada 3. Ikhlasul am, ikhlasul awam, ikhlasul khas, ikhlasul khawasul khas. Barangkali keikhlasan itu dibutuhkan. Bukan hanya di setiap amal saja, tapi di setiap perbuatan juga dibutuhkan keikhlasan. Masa sih Ustadz semua amalan itu harus butuh keikhlasan? Iya. Kita ambil contoh. Senyum itu ada syaratnya. Senyum saja ada syaratnya. Jika orang senyum, beribadah senyum, makanya kalau ketemu orang senyum itu dikategorikan ibadah. Tapi dikategorikan ibadah, syaratnya ada 3. Syarat yang pertama, kalau ada ketemu orang senyum, dia itu harus seimbang. Begini ya. Nah coba bayangin kalau saya senyum 1. Lah ini kan ya jadi ngeremehin begitu kan. Nah kalau senyum begini, lah ini kan cakep. Ketemu orang senyumnya imbang, maka syarat pertama dikategorikan ibadah. Yang kedua syaratnya, oh berat nih. Syaratnya harus ada temennya. Kalau nggak ada teman tiba-tiba senyum, walaupun itu ibadah, nggak dikategori ibadah. Nanti ketika tanya orang, kenapa kamu senyum sendiri? Wah, kata Gus Faiz ini ibadah ini. Gus, sehingga dia senyum-senyum sendiri. Kata orang, udah mulai begini ini, gitu kan? Nah yang ketiga, apa sih syaratnya? Yang ketiga adalah harus ikhlas. Emang ada nih senyum yang nggak ikhlas? Ada. Kalau kita ke supermarket begitu ya, selamat malam kakak, silakan belanja. Kita cuman masuk, oh iya, makasih nggak jadi. Cuman masuk aja itu. Maknanya apa? Senyumnya karena berharap uang kita. Tapi kalau kita senyum ke teman kita, senyum ke orang tua kita, senyum ke istri kita, ada 3 hal itu. Yang pertama apa? Seimbang. Yang kedua apa? Yaitu harus ada temennya. Jangan senyum sendiri-sendiri ya. Yang ketiga adalah apa? Yaitu orang yang harus ikhlas. Ikhlasnya lillahi ta'ala. Senyum aja ada ikhlasnya. Apalagi amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu, ayo kita latihan beramal secara ikhlas. Ayo kita latihan beramal, kita sertifikatkan amal kita dengan cara sebelum beramal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali itu semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Assalamualaikum dan umumnya semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman semua yang nyaksiin. Makasih buat yang sudah like, comment, share. Kapan-kapan kita diskusi. Kalau ada pertanyaan bisa disematkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.